Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, yakni bab yang ke-27. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, babu ta'dhimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab keterangan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim, serta bersikap lemah lembut terhadap mereka, wa rahmatihim, dan kasih sayang kepada mereka. Naam. Jadi bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin. Di antaranya beliau mengatakan ta'dhimi hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, serta bersifat lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kedudukan dan menghargai setinggi-tingginya nilai seorang muslim. Sekali lagi kita katakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kedudukan dan menghargai setinggi-tingginya nilai seorang muslim. Sebab itu Islam memberikan porsi
yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin serta melarang dari bersikap sewenang-wenang terhadapnya, bersikap melampaui batas terhadap hak-hak seorang muslim, apakah berkaitan dengan darahnya, kehormatannya, ataukah hartanya. Islam melarang dari yang demikian. Agama yang mulia ini melarang seseorang dari melampaui batas, bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, bersikap sewenang-wenang terhadap kehormatan orang lain, bersikap sewenang-wenang terhadap darah orang lain. Karena Islam menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim dan memberikan porsi tempat yang penting setinggi-tingginya terhadap nilai seorang muslim. Ada seorang muslim itu sangat bernilai sekali di sisi Allah, sangat bernilai. Maka nilai-nilainya itu harus dijunjung tinggi, dijaga. Naam. Maka dari itu di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sejumlah nas. Di antaranya kata beliau, wa qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Fa innaha min taqwal qulub. Dan dia merupakan apa? Tanda takwanya hati seseorang. Ketakwaan hati seseorang. Ini apa-apa yang diagungkan oleh Allah, yakni syair Allah, apa syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati, karena merupakan tanda dari ketakwaan hati. Maka orang ini mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini alamat takwanya hati seseorang. Kebalikan dari itu, orang yang tidak menjaga syiar-syiar Allah, tidak menghormatinya, tidak menghargainya, apa-apa yang Allah muliakan dia tidak muliakan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan sementara dia tidak tinggikan, apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk dipelihara namun dia tidak memeliharanya, maka ini tanda dari rusaknya ketakwaannya. Naam. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 32. Begitu pula dalam
Surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairun lahu inda rabbih, maka yang demikian itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hujur ayat yang ke-88 ya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-88. Yaitu wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin. yakni bersifat rendah hati, bersifat rendah diri kalau berhadapan dengan sesama kaum mukminin. Nah, ya jangan di hadapan kaum mukminin itu selalu ada keinginan untuk meninggikan diri di antara satu dengan yang lainnya. Tapi seorang harus pandai bergaul dengan kaum mukminin dalam rangka menjaga kehormatan mereka dan meninggikan apa-apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai nilai di sisi Allah. Maka dia salah satunya adalah harus bersikap sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88, yaitu wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan apa? Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin. Hendaklah seorang itu dia rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Jangan tinggi hati, bawaannya angkuh, ya, sombong, rasa lebih baik, dan seterusnya. Nah, maka di dalam ayat yang mulia ini, ayyuhal ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersikap tawadhu, rendah hati terhadap kaum mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Dan supaya agar beliau dalam membangun hubungan muamalah dengan mereka itu beliau penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Nah, berakhlak yang baik, berkarakter yang mulia, dan seterusnya. Nah, ini Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang demikian. Maka tentu padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling berakhlak, orang yang paling baik karakternya, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengemban amanah wahyu. Tapi toh Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan wakhfid janahaka lil mu'minin. Ya. Dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Maka bersikap apa? Bersikap lemah lembut, penuhi hak-hak mereka, tawadhu, rendah diri, ya, dan tidak angkuh di hadapan mereka.
Padahal ya kalau mau dikatakan ya, kata kasarnya kalau kita mau katakan bahwa sebenarnya orang yang lebih pantas untuk sombong di hadapan orang lain itu Rasul. Kan gitu. Karena kan Rasul punya banyak keutamaan ya. Rasul punya kemuliaan, Rasul punya akhlak yang begitu terpuji, dan Rasul orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dikatakan paling berilmu. Kalau mau katakan yang lebih pantas untuk sombong, tentu Rasul. Tapi waliyadzubillah, Rasul sangat jauh dari sifat-sifat tercela tersebut. Sudah sangat jauh dari sifat-sifat tercela tersebut saja Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman, ya. Dalam perihal apa? Ya muamalah dengan mereka. Jadi kita menjaga muamalah dengan orang lain itu ya kalau muamalah kita tidak langgeng dengan orang lain itu sebabnya ya karena kita ya tidak memiliki akhlak-akhlak yang terpuji ketika dalam bermuamalah. Ya kadang-kadang muamalah kita itu gampang rusak. Persahabatan kita pun gampang kacau. Persaudaraan kita pun gampang berantakan. Itu gara-gara perkara ini. Ya kita dalam bermuamalah itu mengabaikan orang lain dan yang mau ditonjolkan itu kita saja, gitu. Seolah-olah saya paling hebat di bidang ini, seolah-olah saya paling berjasa di bidang ini, seolah-olah saya paling tinggi di bidang ini, dan begitu seterusnya. Nah, padahal semua apa yang Allah karuniakan kepada kita itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, ya kan? Bukan karena kepandaian kita, tingginya ilmu kita, kealiman kita, ketakwaan kita, dan, bukan. Ya, tapi karena apa? Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini luar biasa sekali ya. Di dalam kalau kita pelajari kitab-kitab adab itu tidak pernah para ulama melupakan membuat bab-bab dengan tema yang sama. Yaitu apa? Berkaitan dengan mengagungkan kehormatan, menjunjung tinggi, menjaga kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka. Ya, dan hak-hak mereka. Karena telah berlalu beberapa bab yang kita sebutkan sebelum ini, yaitu berkaitan dengan bahayanya pelanggaran terhadap hak-hak kaum mukminin. Ya, yang mana pelanggaran terhadap hak-hak kaum mukminin itu, ya, jika dia tidak berakhir di dunia, maka di akhirat pun dia tidak akan bisa berakhir dengan sendirinya, melainkan pasti akan ditegakkan keadilan di sana. Ya. Lalu kasihan sekali kalau Anda beramal, tetapi kemudian Anda datang dengan membawa sesuatu yang kosong. Beramal, kira tabungan antum sudah banyak, begitu datang di hadapan Allah ternyata muflis, bangkrut. Ya, sayang sekali. Orang lagi nyantai-nyantai, ya, enak-enak, ya kita malah repot kan gitu. Akhirnya kita yang bangkrut di akhirat. Nah, maka kemudian wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Ini juga suatu bab yang luar biasa ya. Ya kalau kita buka bab-bab akhlak, bahkan ada dalam adabus syariah, ya, itu disebutkan di sana ya, Al-Imam Al-Ajuri ya, disebutkan pembahasan tentang berlemah lembut dan berkasih sayang di antara sesama kaum mukminin. Ya. Nah, tapi karena memang kehidupan manusia ini jauh dari nilai-nilai agama, zaman membawa mereka kepada perkara yang begitu keras, sehingga tabiat mereka itu ya keras, ya. Tabiat mereka melupakan bahwa ternyata kaum muslimin itu mempunyai hak-hak yang begitu besar, dan ternyata kaum muslimin itu diperintahkan untuk saling berlemah lembut dan saling merahmati, yakni berkasih sayang. Sampai ada suatu kisah ya,
Satu orang itu pernah dia datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang ini tidak terkenal dengan ketidakbaiknya, ya. Tapi begitu dia datang bertamu di hadapan Rasulullah, Rasulullah katakan, itu siapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ini si fulan. Orang ini demikian. Begitu dipersilakan dia masuk, ternyata Rasulullah begitu memuliakan orang ini, ya. Rasulullah begitu memuliakan dia, bersikap rahmah kepadanya, lemah lembut kepadanya. Sampai kemudian begitu dia pergi, Aisyah radhiyallahu taala anha bingung, ya Rasulullah, orang ini kan demikian, ya. Kenapa engkau bersikap sebagaimana ya ditampakkan kepadanya? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, yang ingin kita katakan di sini, bagaimanapun seseorang selama masih melekat pada dirinya seorang muslim, maka dia masih mempunyai harkat, dia masih mempunyai derajat, dia masih mempunyai kehormatan, dan dia punya hak-hak. Dia punya apa? Hak-hak. Kenapa? Karena kita berbicara nih tentang hak seorang muslim. Ya tidak mau tahu dia itu pendosa atau tidak pendosa, tapi kan masih melekat pada dirinya hak sebagai seorang muslim. Ya, sebab itu kita katakan, sejelek-jeleknya seorang muslim masih jauh lebih baik daripada seorang kafir. Ya, sejelek-jeleknya seorang muslim, dia masih punya kehormatan dan dia masih punya hak-hak yang harus dijaga dan dipelihara oleh muslimin yang lain. Nah, sebab itu ada orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Disebutkan dalam riwayat itu kan ya tentang wanita yang berzina, ya. Kemudian dia ditegakkan hukum atasnya, dirajam, singkat cerita dirajam. Kemudian ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mensolatinya. Umar bin Khattab marah, ya kan? Tarik tangan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatinya? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelaskan kepada Umar bin Khattab, sungguh dia telah bertobat yang kalau dengan tobatnya ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya cukup bagi mereka. Ya. Artinya apa? Ya dia memang melakukan sebuah dosa, tapi tidak terlepas dia punya hak, yaitu sebagai seorang muslim. Ketika dia wafat, ya dia harus dimandikan, dia harus dikafani, dia harus disalatkan, karena itulah hak seorang muslim. Kalau dosanya dia, ya urusan dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan Anda. Iya kan? Lagian Anda bukan malaikat pencatat dosa. Ya. Kalau Anda malaikat pencatat dosa, ya sudahlah, Anda catat aja, tidak apa-apa. Tapi itu tugasnya cuma catat, bukan untuk menginterogasi. Ya. Bahkan sampai di akhirat sekalipun, ya, hadis bitaqah, ya, kita bacakan itu kemarin pada pertemuan dalam kajian kitab tauhid itu kan, ketika orang ini dihadirkan di hadapan Allah dengan dia punya 99 catatan keburukan, itu pun Allah masih memerintahkan dia untuk berudzur, berargumen. Ya, fulan, apakah ini semua punyamu? Ya, fulan, adakah yang kau ingkari dari catatan-catatan ini? Ya kan? Fulan, adakah udzur, adakah udzur bagimu ketika engkau melakukan ini semua? Itu masih gitu loh. Padahal ya jelas-jelas ini adalah punya dia dan kemaksiatan itu dia lakukan dan dia telah mengakuinya di hadapan Allah. Tapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih melakukan demikian. Dialog demikian. Ya. Kenapa? Karena dia masih melekat pada dirinya hak sebagai seorang muslim. Coba saja. Kenapa kok Ustaz katakan dia masih seorang muslim? Nah, dia punya kalimat la ilaha illallah. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan kepadanya dengan dia berdialog dengan dia dengan cara yang demikian, ya. Karena dia masih punya kalimat tauhid. Dia masih muslim gitu loh. Ya kan? Nah, padahal antum bayangkan 99 catatan dosa loh. Ya. 99 lembar catatan yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Dan bayangkan, satu lembar catatan itu sejauh mata memandang. Bagaimana kemaksiatan yang begitu banyak? Ya, kemaksiatan yang begitu banyak. Tapi ini pun malaikat nggak berlagak seperti hakim interogasi dia. Ya, malaikat dia taunya catat saja, ya sudah.
Itu. Soal urusan lain itu tanggung jawab nanti dia berargumen di hadapan Allah, ya kan? Nanti dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Lalu ini kadang-kadang kita manusia jadi sudah bingung, apakah kita malaikat atau ambil hak pengadilan Allah atau bagaimana, jadi bingung kadang-kadang. Ya. Makanya ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Ini bab yang luar biasa sekali kalau kita belajari masalah. Maka ana nasihatkan memang harus banyak membaca kitab-kitab dalam bidang akhlak, ya, dalam bidang hak-hak sesama muslim, ya, akhlak yang mulia, ya, dan seterusnya. Ini sangat penting. Nah, dan kita katakan bahwa para ulama yang menulis di bidang ini hampir dan bahkan mereka tidak pernah melewati bab-bab seperti ini, ya. Selalu saja menyebutkan bab-bab seperti ini, bab yang besar. Kenapa? Karena ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ada dua hubungan paling besar yang harus dijaga oleh manusia. Dua hubungan paling besar yang harus dijaga oleh manusia. Yaitu yang pertama yang kita namakan dengan hablullah, hubungan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua hablum minan nas, ya, yakni hubungan seorang manusia dengan manusia yang lain. Di antara hubungan manusia dengan manusia yang lain di situ ada hak-hak yang paling berharga yang merupakan syiar-syiar Allah, yang merupakan hak-hak yang dihormati oleh Allah, yaitu hak-hak seorang muslim. Ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa bighairi nafsin, bukan sebagai kisos. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuhnya, membunuh orang lain, ya, ini bukan karena kisos, ya. Barang siapa yang membunuh seseorang, membunuh suatu jiwa bukan karena kisos, au fasadin fil ardi, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan, memelihara, barang siapa yang memelihara suatu jiwa, ya, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia memelihara seluruh manusia. Dia memelihara seluruh manusia, yakni kehidupan seluruh manusia. Surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Perhatikan di sini, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yaitu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh suatu jiwa bukan karena orang itu dia membunuh orang lain, ya, singkatnya kita katakan bukan karena kisos, ya. Kemudian au fasadin fil ardi, atau dia membuat kerusakan di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Membunuh manusia seluruhnya. Wudu dulu, wudu. Nah, wudu supaya jangan ngantuk. Wudu. Nah. Maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Coba antum bayangkan. Begitu tingginya kehormatan seorang muslim, ya. Sampai-sampai seseorang kalau dibunuh dengan cara yang tidak benar, maka seolah-olah ini kekejaman yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa, yaitu dia seperti membunuh manusia seluruhnya. Kejahatan yang luar biasa sekali. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia menjaga, memelihara kehidupan seluruh manusia.
Jadi berkaitan dengan kehormatan ya. Berkaitan dengan apa? Kehormatan. Ya, ketika seseorang dia menjaga kehormatan manusia, dia menjaga, ya, dia melestarikan, maka seolah-olah dia menjaga kehormatan seluruh manusia. Dan kalau dia merusak kehormatan seorang manusia, maka seolah-olah dia merusak kehormatan seluruh manusia. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa ya. Maka pantas saja ya. Kadang-kadang kalau kita membaca hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada manusia yang dihukum karena atas lisan-lisan mereka ya, atas lidah-lidah mereka, bahkan ada yang dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat, ada disungkurkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Terkadang kita berpikir, kok segitu besarnya hukuman mereka, padahal kan karena lisan saja perkara kecil gitu kan. Kadang-kadang ya kita berpikir ya barangkali karena dia lisannya itu melakukan hal apa dan apa, tapi ternyata memang ini karena berkaitan dengan hak-hak orang lain. Lisan adalah suatu benda kecil yang paling berperan penting untuk merusak kehormatan orang lain. Ini lisan, ya. Lisan membuat kekacauan. Lisan membuat kesemrautan. Lisan membuat ketidaknyamanan. Ini perkara lisan. Maka pantas saja kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebahagian hadis menyebutkan begitu besar akibat yang dibuat oleh lisan ini. Ya. Nah, maka kemudian kita masuk pada hadis-hadis. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, maka Nabi pun kemudian menjalin jari jemari beliau. Kata Imam Nawawi muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting sekali. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kaum mukminin itu kehidupan mereka layaknya satu bangunan. Artinya hakikatnya mereka itu adalah satu. Yang kalau satu bagian dari bangunan itu rusak, maka otomatis seluruh bangunan itu akan rusak, kan begitu. Nah, sebab itu bangunan itu satu dengan lain harus saling menyokong. Supaya supaya dia berdiri tegak dengan kuat. Nah, begitulah hakikatnya kehidupan kaum mukminin dalam berinteraksi di antara sesama mereka. Coba antum lihat, kita katakan kalau perumpamaan yang indah sekali yang dilakukan oleh Rasulullah ini, disebutkan oleh Rasulullah ini. Kita perhatikan salah satu masjid kita ini yang berdiri. Masjid ini bisa berdiri kokoh karena unsur-unsur yang ada dalam bangunan ini saling menopang. Ya. Antum lihat besi, dia menjalankan fungsinya untuk mengokohkan tiang-tiang, dia berdiri kokoh. Maka pasir dan semen dan air yang menempel pada besi-besi tersebut membuat jadi keras, kokoh, berdiri, saling dia sokong. Coba saja kalau seandainya bata yang kita susun untuk
menguatkan bangunan ini, menegakkan bangunan ini, dia tidak mau bekerja sama dengan semen misalnya. Artinya kan tidak lengket akhirnya, ya. Begitu kita taruh bata, ya tinggi jatuh. Kenapa? Nah dia tidak saling menyokong. Semennya nggak mau sokong batanya, ya. Tapi karena sistemnya adalah semen yang dicampur itu dia membantu bata, dia menyokong apa yang dilakukan oleh bata itu, akhirnya dia lengket kokoh ke atas terus begitu, ya. Dan kalau saja salah satu dinding ini dia retak misalnya, maka nyaris bangunan ini ya bisa jadi juga akan retak semua dan bisa jadi akan roboh, ya. Begitulah kaum mukminin. Ketika kehidupan kaum mukminin ini mereka kuat, mereka berjaya, mereka menjadi orang-orang yang terhormat, punya izzah, adalah karena mereka satu dengan lainnya saling menyokong, bukan saling menjatuhkan. Begitu ada orang di atas, kita pegang kakinya, tarik, jatuh. Satu lagi naik, kita tarik lagi, jatuh. Maka tidak akan pernah sampai ke puncak. Nah begitu Rasulullah memberikan perumpamaan yang luar biasa sekali. Nah kaum mukminin ini ibarat itu. Nah kalau kaum mukminin dalam kehidupan mereka saling menyokong, maka akan kuat kehidupan mereka, akan tertib, akan nyaman kehidupan mereka, akan tercapai hal-hal baik yang mereka inginkan. Kenapa? Satu dengan lainnya saling menyokong. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyerahkan seluruh tugas-tugas dalam agama atau dalam kehidupan ini kepada salah seorang saja. Tidak bisa. Satu orang dia tidak bisa menyelesaikan problem yang begini banyak, ya. Hatta dia punya keunggulan sedemikian banyaknya, dia tidak bisa menyelesaikan problem yang ada dalam kehidupan dunia ini semuanya, tidak bisa. Dia butuh orang lain. Dia butuh apa? Orang lain. Tidak usah susah-susah misalnya. Seorang misalnya dia pandai dalam segala macam hal misalnya. Katakanlah dia tukang bangunan. Dia pintar, dia bisa bangun bangunan. Tapi kan ujung-ujungnya dia harus butuh orang lain. Dia butuh helper, ya. Ujung-ujungnya dia butuh pabrik yang untuk buat skop, ya, buat trofol, ya. Juga dia butuh apa? Butuh pabrik buat semen, ya gitu. Dia tidak bisa menyelesaikan semua problem dalam kehidupannya ini. Dia butuh orang lain. Maka ketika semua unsur itu saling menyokong, saling membantu, ya, tidak saling lirik, kemudian tidak saling menjatuhkan, maka akan terjadi dan tercapailah hal-hal besar. Kenapa kaum mukminin di awal-awal Islam ini begitu berjaya, begitu solid, kuat? Kenapa? Ya karena mereka saling menyokong. Mereka saling menyokong. Kaum mukminin di awal-awal Islam mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Dan itulah mereka saling menyokong dan saling menghargai dan menghormati hak-hak sesama mereka, sehingga mereka bahu-membahu, maka terjadilah satu kekuatan yang besar di antara mereka yang menggemparkan dunia ketika itu. Romawi yang begitu besar saja nyalinya nyuk ketika mendengar kaum mukminin. Kenapa? Tidak solid dalam kerajaan mereka, tidak solid. Ya, rakyat tidak taat. Di antara para pejabat ingin merebut kekuasaan, para kasim mau naik tingkat, mau jadi kaisar misalnya, kan gitu. Di antara para keturunan raja juga saling lihat-lihat siapa yang kira-kira setelah ini mau jadi menduduki kursi raja, kan gitu. Jadi tidak solid, keranggangan, sehingga mereka takut. Nah kalau kaum mukminin tidak ada urusan itu. Yang mereka tahu adalah bagaimana kita sama-sama saling menyokong, karena ini adalah suatu perkara ibadah yang Allah perintahkan, dan bagaimana kita beramal agar supaya kita mendapatkan jannah, itu saja. Akhirnya solid. Nah begitu mereka solid, manusia yang begitu kecil di kota Madinah yang waktu itu tidak terlalu besar. Antum tahu kota Madinah waktu itu cuma 10 hektar, ya, cuma 10 hektar. Manusia di dalamnya juga tidak banyak. Ya buktinya ketika awal-awal Islam mereka berperang di perang Badar itu cuma 300 sekian orang, kan sedikit sekali, ya kan? Kaum mukminin sedikit sekali. Ya nanti ribu-ribu itu ya sudah belakangan-belakangan ketika pada perang Hunain, ya, dan seterusnya. Nah itu sudah belakangan. Tapi di awal-awal Islam ya ratusan orang. Tapi apa? Musyrikin ciut nyalinya. Iya. Orang Romawi mendengar tentang kaum mukminin gempar. Orang Persia dengar tentang kaum mukminin gempar. Iya, Raja Kipti
di Mesir sana mendengar tentang Rasulullah dan kaum mukminin di kota Madinah, gempar. Kenapa? Mereka bukan orang-orang besar seperti Huluk, ya, binaragawan, bukan. Dan juga bukan mereka jumlahnya banyak, ribuan manusia, jutaan. Tidak ketika itu. Kenapa? Mereka sekelompok orang kecil yang berdiri di atas ketakwaan kepada Allah, satu dengan lainnya saling menyokong. Ya, tercapailah hal-hal yang besar. Tercapailah hal-hal yang besar. Nah, maka ini ibarat, ya. Kalau di dalam peperangan, ini Allah Subhanahu wa taala katakan begini, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam bentuk satu barisan yang rapi, ya, tersusun, tersistem seperti apa? Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun dengan kokoh rapi. Ya, mereka saling menyokong, punya sistem, saling bahu membahu. Ya, nah, hal besar itu tercapai. Maka Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Jangan bata cemburu kepada air, ya, jangan air nggak mau menerima keberadaan besi, nanti bangunannya nggak bisa jadi. Tapi bata, batu, besi, pasir, ya, itu semuanya mereka menyatu, saling menyokong, lengket, jadilah bangunan yang kokoh. Jadilah apa? Bangunan yang kokoh. Di atasnya atap seng, ya. Tidak ada itu besi dan batu yang jadi pondasi. Dia bilang, kau enak-enak saja seng, ya. Tiba-tiba udah ada di atas, tinggi lagi, ya. Ya tidak ada. Nah, saya kalau kayak gini nggak bisa, antum turun aja turun. Ya, kan bangunannya nggak jadi, bocor. Walaupun kokoh bata, tapi nggak ada sen, ya sudah, nggak ada faedah. Ya gitu. Saya juga katakan begitu, ya saudara, saya ingkari kau aja, tidak boleh ada bata, tidak boleh ada bangunan di bawah. Saya di atas saja kan, saya kan biasanya tinggi. Oh, tidak bisa, ini namanya seng terbang, ya, tidak ada rangkanya, nggak bisa. Harus saling apa? Menyokong, harus saling menyokong. Maka Rasulullah memberikan ibarat yang luar biasa, ya, memberikan tamthil. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Satu bangunan, salah satu unsurnya, sebagian unsurnya saling menguatkan sebagian unsur yang lain. Ya. Lalu apa? Rasulullah mempertegas sabda beliau ini dalam bentuk isyarat, yaitu wasyabbaka baina asabi'ihi. Beliau menjalin jari-jarinya. Artinya kuat seperti ini, ya. Jangan renggang, jangan saling mengingkari, tetapi kuat, ya, terjalin kokoh hubungan di antara mereka. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa hadis, beberapa pelajaran. Yang pertama, kewajiban tolong menolong antara orang-orang yang beriman dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ya, bahwa itu wajib. Tolong menolong di antara kaum mukminin dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan itu wajib. Hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana sifat-sifat orang mukmin itu disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama'u bainahum. Orang-orang mukmin itu mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan saling penyayang di antara sesama mereka. Ya, saling apa? Penyayang di antara sesama mereka. Ya, kalau bagaimana supaya kasih sayang itu bisa langgeng, bisa terjaga dengan baik? Ya, jangan saling mengintip. Ya, jangan saling mengintip kekurangan. Ya, kemudian apa? Harus pandai memberikan maaf. Harus pandai apa? Memberikan maaf. Karena dengan demikian, maka hubungan itu akan berjalan dengan baik. Antum kira bahwa para sahabat itu tidak punya problem? Dia sesama mereka punya problem di antara sesama mereka. Ya, bahkan pernah terjadi itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan Abu Darda atau Abu Dar kalau anak nggak salah ingat, itu punya problem sampai Abu Hurairah itu dipukul dadanya. Kamu nih, ya, Masya Allah, ya, ada problem. Artinya ini ada masalah gitu kan. Bukan berarti mereka itu sama sekali tidak punya masalah. Mereka hidup tenang seperti air di dalam wajan. Bukan. Ya,
Ya namanya manusia, ya punya pemikiran, punya sikap, ya punya tindakan-tindakan, punya perasaan dan seterusnya. Ya pastilah ada hal-hal yang memang ketidakcocokan, ada. Tetapi Tetapi nilai-nilai agama lebih mereka dahulukan daripada hawa nafsu mereka ya. Nilai-nilai agama itu mereka lebih mendahulukan sehingga seluruh permasalahan yang ada di antara mereka itu tunduk jika berhadapan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Coba antum lihat, ya. Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu pernah juga berperkara ya dengan sahabat yang lain. Dan banyak kalau kita membaca ya biografi para sahabat, ada permasalahan-permasalahan, tapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya manusiawi, ya. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya manusiawi, permasalahan-permasalahan yang tidak perlu dibesar-besarkan, permasalahan-permasalahan yang tidak perlu dipelihara, tidak perlu dipupuk, justru harus dibuang segera, dilupakan dan dimaafkan, gitu. Sehingga walaupun mereka punya sedikit permasalahan, tetapi ketika mereka berhadapan dengan musuh, mereka adalah seolah-olah orang yang tidak punya permasalahan sama sekali. Asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka saling penyayang di antara sesama mereka. Ya. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, yaitu seorang mukmin ya selalu membutuhkan pertolongan saudaranya. Itu sudah pasti, ya. Karena kita ini makhluk sosial, ya. Kita makhluk sosial. Sebab itu keberadaan saudara kita itu sangat penting. Ya, keberadaan orang lain di sisi kita itu juga sangat penting. Ya, setidak-tidak bergunanya dia, ya paling kurang sekali itu kita punya teman bicara, kan gitu. Artinya, sama sekali orang ini tidak berguna, tidak ada apa-apa, ya sudah paling kurang. Tapi ya paling kurang sekali ya kita masih bisa ngomong sama manusia. Coba saja kalau tidak ada orang, kan kita tidak bisa ngomong sama kambing, nggak bisa kan? Gak bisa ngomong sama sapi juga gak bisa, bicara sama ayam gak bisa, apalagi rumput dan pohon kan gak bisa. Ya, jadi tidak bergunanya ada orang yang bisa kita ajak bicara, itu saja. Ya, nah belum lagi ya tentu ada faktor-faktor lain. Maka di sini kita katakan ya faedah yang luar biasa sekali disebutkan oleh Syekhuna Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah di dalam Bahjatun Nadhirin, syarah terhadap Riyadhus Shalihin ini, yaitu seorang mukmin itu dia selalu membutuhkan orang lain. Seorang mukmin dia selalu membutuhkan orang lain. Ya, maka keberadaan orang lain itu juga ya penting bagi kita, penting bagi kita. Nah, dalam konteks yang kita maksudkan di sini adalah sesama kaum mukminin, sesama kaum mukminin. Ya, nah, sungguh aneh kalau kita ini hidup di tengah-tengah banyak orang, tapi kita sendiri mengekang diri kita seolah-olah kita hidup sebatang kara. Itu kan jadi aneh juga, ya, menyiksa diri sendiri. Ya. Coba untuk bayangkan kita hidup banyak orang, ya, katakanlah di pasar atau di kantor gitu. Tapi kita hidupnya tuh sendiri, ya, nggak bisa ngajak teman sebelah duduk ngobrol, nggak bisa ajak orang ini ngobrol, nggak bisa ajak ini berbagi, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita punya masalah dengan mereka semua. Akhirnya kan kita di tengah-tengah orang banyak, tapi kayaknya hidup sendiri kan sebatang kara. Kasihan. Makanya fonafiddin azan ya Allah wa yakum. Ini pola hidup yang memprihatinkan. Kalau demikian ini pola hidup yang memprihatinkan. Maka dari itu sekali lagi kita katakan bahwa seorang mukmin itu dia selalu membutuhkan orang lain. Dia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Maka keberadaan orang lain itu penting juga bagi kita ya. Nah, tentu cara bergaul dengan orang lain itu ya tentu ada etikanya, ada adabnya, ya, ada yang sikap-sikap yang harus diberikan dan seterusnya. Kemudian berikutnya ya faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah tentang bolehnya ya menyampaikan sesuatu dengan tamtsil, yaitu dengan perumpamaan. Ya kadang-kadang perumpamaan itu juga penjelasan yang paling praktis ya. Perumpamaan itu juga penjelasan yang paling praktis. Ya gampang gitu kan, gampang. Sangat mudah seseorang dia memahami suatu perkara kalau kita menggunakan tamtsil, menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah,
Dan itu tidak terlarang dalam agama, tidak terlarang. Dan sejumlah nas dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan suatu perkara kepada kita itu dengan tamtsil, dengan perumpamaan. Ya, seperti wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit lalu bercampur dengan saripati tanah, maka tumbuhlah tanaman-tanaman dan seterusnya. Jadi ini ada tamtsil, ya, ada perumpamaan, ya. Begitu juga seperti dalam hadis ini Rasulullah mengumpamakan hubungan erat yang mesti ada di antara sesama muslim itu sebagaimana sebuah bangunan. Ini juga tamtsil, ya, tamtsil. Dan kadang-kadang juga ya dalam bahasa-bahasa tertentu dalam memberikan tamtsil itu tidak terlarang kalau hiperbola, tidak terlarang. Jadi kadang-kadang seseorang hiperbola dalam menyampaikan tamtsil itu bukan perkara yang tidak boleh sama sekali, boleh saja selama di dalamnya tidak ada kedustaan. Hiperbola itu ya apa ya? Ya ini ungkapan yang berlebihan, yang kelihatannya apa besar, tapi hakikatnya ya mungkin kecil saja. Misalnya dia bilang, saya tidak menyangka engkau itu apa seperti saya pernah bertemu sama lalat itu besarnya hampir seperti gajah, ya kan ini hiperbola, mana ada gajah besar sama lalat besar sama gajah. Mungkin saja dia mau mengungkapkan bahwa betapa besarnya lalat itu dibandingkan dengan lalat-lalat lain yang belum pernah dia lihat, kan gitu, ya kan. Nah ini ungkapan hiperbola. Jadi kita kalau terlalu jumut, ya ini orang bohong, dusta, ini orang masa. Enak aja nuduh orang dusta. Hati-hati, bisa kembali kepada diri sendiri, ya kan? Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini faedah yang luar biasa sekali, bahwa kadang-kadang memang penjelasan paling praktis itu adalah dengan melakukan tamtsil, ya, memberikan tamtsil, perumpamaan, dan itu tidak terlarang selama perumpamaan itu tidak omong kosong gitu loh, tidak sampai jatuh kepada kedustaan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal dars ya ikhwan. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.